Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Salam Aleichem. Hari ini Rabu 11 Mei 2022, saya Pendeta Jane Dungus dari Gedung Gereja Gemim Sion Madidir Ure melalui Suara Fajar Sion mengajak saudara-saudara untuk beribadah bersama. Untuk itu membuka ibadah kita di saat ini, mari kita memuji Tuhan. Dalam NNBT nomor 24, kuasa-Mu Tuhan selalu kurasakan. Kuasa-Mu Tuhan selalu kurasakan di setiap langkah kehidupan ini. Nyatalah bagiku segala berkat-Mu Tuhan. Nyatalah bagiku kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Yesus mengalahkan dosa-dosaku. Kasih-Mu Tuhan takkan berkesudahan. Ku nyanyikan dan ku masyurkan nama-Mu yang ajaib. Ku puji Kau dan ku sembah Kau sampai akhir hidupku. Mari berdoa. Berada di hari yang ke-11 di bulan Mei 2022, sungguh kami bersyukur karena meyakini Tuhanlah yang sudah menuntun akan hari-hari kehidupan yang kami jalani. Kami sadar bahwa dalam menjalani kehidupan pemberian Tuhan sungguh tidak mudah. Sebab tidak sedikit pergumulan, tantangan, cobaan yang diperhadapkan kepada kami. Baik itu dalam kehidupan keluarga, dalam pekerjaan, usaha, pendidikan, dan pelayanan kami, dan lain sebagainya. Sadarlah kami bahwa menjalani hidup tanpa Engkau tidak ada artinya. Semua akan menjadi sia-sia. Apa yang kami perjuangkan, bahkan pengorbanan kami akan menjadi sia-sia. Oleh karena itu menyadarkan kami bahwa sesungguhnya kami sangat membutuhkan Engkau Bapa untuk memberikan petunjuk bagi kami dalam kami mau melangkah menapaki hidup. Maka biarlah kami selaku anak-anak-Mu, umat-Mu ya Tuhan, hidup menurut kehendak-Mu, hidup sesuai apa kata firman. Kini dalam ibadah subuh saat ini kami hendak mendengar dan membaca firman-Mu dalam Alkitab. Kiranya Tuhan akan membuka telinga kami untuk mendengarkan firman dan hati kami untuk menerima firman, untuk melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Ampuni kami dan kasihani kami ya Tuhan, agar firman yang akan kami dengar, yang akan kami baca akan memberkati kami dan memberikan kehidupan baru bagi kami. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, jadilah kiranya ibadah kami di saat ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-9, ayat 11 dan ayatnya yang ke-12. Sekali lagi 1 Korintus pasalnya yang ke-9, ayat 11 dan ayatnya yang ke-12, firman Tuhan berkata, jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu, supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Demikianlah firman Tuhan dalam kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-9 hingga pasalnya yang ke-9 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-12. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada ungkapan yang mengatakan bila ingin menuai hendaklah menanam. Jika ia menuai tanpa menanam, hal itu berarti diberikan pemiliknya atau mencuri milik orang lain. Nah, ungkapan ini setidaknya memiliki dua pesan. Yang pertama, pesan moral agar
seseorang tidak melakukan kejahatan, yaitu mengambil milik orang lain. Dan kedua, agar seseorang membangun mentalitas kerja. Yang kedua, hal ini sangat didambakan oleh semua orang, sebab ketergantungan kepada orang lain menyebabkan seseorang kehilangan hak dan tidak dihargai oleh orang tersebut. Nah, Rasul Paulus dalam pekerjaannya mendapat tantangan yang berat karena dituduh mengambil keuntungan dari pekerjaannya menabur benih rohani. Namun ia dapat menjawabnya karena ada bukti yang dapat dijadikan jawaban atas tantangan itu. Baginya tidak berlebihan bila ia menuai hasil duniawi dari buah pekerjaan menaburkan benih rohani kepada jemaat Korintus. Ia mengatakan bahwa ia lebih berhak dari orang lain yang mengharapkan menuai dari hasil pekerjaannya. Saudara-saudara, setiap kewajiban pasti ada haknya. Artinya, orang yang bekerja patut mendapat hak-haknya, yaitu upah kerjanya. Demikian pun dalam pelayanan gerejawi, para pelayan yang melayani untuk memberitakan Injil patut diberi penghargaan. Banyak bentuk penghargaan yang dapat diberikan sebagai tanda terima kasih atas pekerjaan yang telah mereka lakukan. Ada yang berbentuk natura, ada yang berbentuk sertifikat, ada yang dalam bentuk uang, dan ada dalam bentuk apresiasi lainnya sesuai rencana dan kemampuan jemaat yang menyiapkannya. Nah, hal ini adalah suatu hal yang wajar sebagai tanda syukur kepada Tuhan atas kebaikannya yang telah berkenan memakai para pelayan untuk memberitakan Injil. Tetapi perlu diingat saudara-saudara bahwa sekalipun orang yang melayani memiliki hak untuk mendapatkan upahnya, janganlah hak atas upahnya menjadi rintangan bagi pemberitaan Injil. Misalnya, ada orang yang malas, bahkan ini mau ke pelayanan karena dia tahu DP upah kecil. Apalagi kalau tidak mendapatkan upah atas pelayanannya. Nah, saudara-saudara, Paulus dalam bagian Alkitab yang kita baca ini dengan tegas dia mengatakan bahwa orang yang menabur berhak untuk mendapatkan upahnya, apalagi ia yang telah menaburkan rohani bagi jemaat Korintus. Kalau orang lain berhak untuk mendapatkan itu, bukankah ia mempunyai hak yang lebih besar? Walaupun demikian, ia tidak mempergunakan hak-haknya itu. Ia mengatakan bahwa ia menanggung segala sesuatu supaya apa? Supaya jangan ia mengadakan rintangan atas pemberitaan Injil. Nah, bagi Paulus, pelayanan pekabaran Injil adalah hal yang prioritas. Hal ini selain menunjukkan komitmen pelayanannya, tapi juga penghargaan Paulus bagi pekerjaan pelayanan yang dipercayakan Tuhan padanya. Bahkan Paulus menunjukkan betapa pentingnya pekabaran Injil demi penyelamatan manusia. Ya, hal ini yang paling berharga dibanding dengan upahnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, maka kita pun dipanggil oleh Tuhan untuk mengambil bagian dalam pelayanan pekabaran Injil sesuai dengan talenta-talenta kita. Mari kita ambil bagian dalam pekabaran Injil melalui ibadah-ibadah keluarga. Dalam ibadah keluarga kita dapat mempelajari bagaimana kasih Allah dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan kita sebagai inti dari Injil Yesus Kristus. Marilah kita bersyukur dan menghargai Injil Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Dan janganlah karena kita mengejar hak-hak kita di tempat kerja ataupun hak-hak kita di tengah keluarga sehingga ibadah-ibadah kita menjadi terhalang. Nah, semoga kita dimampukan oleh Tuhan untuk setia beribadah dan lebih khusus setia dalam pekabaran Injil yang Tuhan karuniakan bagi kita, untuk kita sebarkan melalui perilaku nyata di tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat. Tuhan memampukan kita, terpujilah nama Tuhan. Amin.